Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada mahasiswa Prodi PAI semester 3 untuk mata kuliah pengembangan kurikulum, pada materi pertama kita, pengantar perkuliahan kita ini, kita akan membahas tentang sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Di sini saya bagi ada 4 periode sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama periode prakemerdekaan, yang kedua periode Orde Lama, kemudian periode Orde Baru, dan terakhir periode Reformasi. Untuk periode prakemerdekaan ini ada 3 poin: pada masa kompeni, masa kolonial Belanda, dan masa Jepang. Pada masa kompeni, ya, di zaman Inggris, pendidikan itu tidak diperhatikan. Kemudian Portugis mendirikan lembaga pendidikan dalam upaya menyebarkan agama untuk Belanda dan pribumi. Ada 2 macam lembaga, 2 macam kelas, ya, untuk di dalam masa kompeni ini. Yang pertama kelas 1 dan kelas 2. Di masa kompeni ini kelas 1 itu untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda dengan lama pendidikan 7 tahun. Ilmu yang dipelajari di kelas 1 ini itu ada ilmu bumi, sejarah, ilmu menggambar, dan mengukur tanah. Sedangkan di kelas 2 itu diperuntukkan untuk anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun, hanya diberi ilmu tentang berhitung, menulis, dan membaca. Kemudian masa kolonial Belanda ada 4 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak Eropa, Tionghoa, dan Indonesia campur, mengerti kurikulum Eropa. Kemudian yang kedua, untuk golongan Tionghoa khusus orang Cina, yang disebut sekolahnya Yuan Chinese School. Kemudian untuk golongan pribumi kalangan atas, ya, disebut Yuan Inland School. Kemudian golongan pribumi kalangan bawah, ya, dengan nama sekolah desa. Kemudian kurikulum pada masa Jepang, macam-macam tingkatan atau jenis sekolah yang didirikan oleh Belanda itu dihilangkan oleh Jepang. Pelajaran berbau Belanda mulai hilang, ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian di masa Jepang kurikulum itu didirikan, ya, mendirikan yang namanya sekolah, dalam bahasa Jepangnya Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Kita kenal dengan sekolah rakyat itu pada masa penjajahan Jepang. Dan di masa Jepang itu lebih menonjolkan ilmu olahraga dan militer, ya, untuk membantu peperangan. Kemudian periode Orde Lama ini kurikulum 1947, ya, juga bisa disebut rencana pelajaran, ya. Rencana masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan, ya, ejaan lalu, TJ. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, ya, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, ya, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan atas pendidikan ditetapkannya Pancasila. Kurikulum ini disebut rencana pelajaran 1947. Ini lebih menekankan pembentukan karakter manusia, ya, Indonesia merdeka, berdaulat, ya, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Jadi rencana pelajaran 1947, ya, ini nama kurikulumnya, itu tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sementara periode lama yang kurikulum 1952 ini disebut rencana pelajaran terurai atau 1952.
Rencana Pelajaran Terurai 1952, nama kurikulum pada tahun 1952. Ini penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada silabus, sudah mengenal adanya silabus mata pelajaran, menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Itu di Orde Lama sudah ada. Kemudian di periode Orde Lama yang lain, yaitu kurikulum 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Cirinya bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program yang namanya Pancawardhana atau disebut pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Periode Orde Baru, kita sudah menginjak Orde Baru. Kurikulum yang ada di Orde Baru ini kurikulum 1968, sifatnya politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 45 secara murni. Kemudian kurikulum 1975, namanya kurikulum 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mucito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep, adanya konsep di bidang manajemen, namanya MBO, Manajemen by Objective. Jadi ada metode, materi, tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kemudian kurikulum 1984, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, adanya keahlian di situ, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Proses dimasukkan dalam kurikulum ini, dan tujuan juga ada di kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan, jadi mengacu pada 1975 yang tidak diubah pada 1984 nama kurikulumnya. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, jadi siswa bisa menjadi pelaku dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai CBSA atau kita sebut cara belajar siswa aktif. Ini mulai ada di kurikulum 1984. Kemudian selanjutnya kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994 ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan ini antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dan masuk periode reformasi ini pada kurikulum 2004 yang kelahiran 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 ini bisa disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ini diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi ini sebagai pengganti kurikulum 1994.
Program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai, ya. Kemudian spesifikasi indikator-indikatornya, ya, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, ya, harus sesuai, dan pengembangan pembelajaran. Ada pengembangan, ada tambah. Ciri-cirinya di kurum ini, ya, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, ya. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, ya. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, ya, sumbernya tidak hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Ya, biasanya kalau kurikulum yang lama itu guru sebagai center pembelajaran, jadi semua mengikuti guru. Tapi di kurikulum KBK sudah menerapkan adanya pembelajaran yang itu dari luar, bukan dari guru, bisa menggunakan sumber belajar berupa media atau alat bantu yang itu bisa dipelajari. Yang penting ada unsur pendidikannya, ada unsur edukatif. Kemudian kurikulum 2006 ini nama kurikulumnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya. Mungkin kalian sudah pernah merasakan, ya, melalui kurikulum ini. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Bedanya itu lebih menonjol pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu pada mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2006 ini, KTSP ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi ada standar kompetensi, ya, dan kompetensi dasarnya ada di RPP, di kurikulum 2006, perangkat pembelajaran yang ada. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus, ya, dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Dan yang terakhir ini adalah kurikulum 2013 atau kita singkat K13, ya. Ini merupakan pengganti kurikulum KTSP, ya. K13 ini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam K13, pertama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan, ya, dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan, ya, yang diringkas dirampingkan, ada materi contohnya bahasa Indonesia, ya, IPS, ya, ilmu pendidikan sosial, PPKN, kewarganegaraan, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambah itu adalah materi matematika. Baik, itu saja. Sebetulnya ada kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, tapi ini belum diterapkan, ya, karena masa pandemi ini masih mengikuti kurikulum yang lama. Sebetulnya kalau menurut Kemendikbud itu sudah akan dilakukan tahun depan 2021. Jadi masih dalam tahap penyusunan untuk kurikulum. Setelahnya kurikulum K13 ini insya Allah akan ada kurikulum Merdeka Belajar. Itu saja materi yang dari saya, nanti bisa dilanjut di grup WhatsApp, pembahasan kita diskusikan bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.